Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita bakal sama-sama nyaksiin nih mengenai proses produksi dari Brambang Goreng. Dari mulai proses pemilihan bahan, kemudian juga nanti akan ada proses pemasakan, dan juga sampai hingga proses penjualan. Dan juga nggak lupa ada pula proses pengemasan. Nah, kali ini buat yang pertama kita bakal sama-sama lihat bagaimana proses produksi dari Brambang Goreng itu sendiri. Nah, pertama-tama kita semua pasti akan memilih ya pilihan bahan yang terbaik untuk produk yang akan kita pasarkan ataupun kita jualkan. Nah, kali ini bisa kita lihat semua teman-teman, akan ada proses pemilihan bahan. Dari mulai kita potong-potong brambang gorengnya, kemudian nanti kita kupas, nanti kita akan pula kita serut secara perlahan agar brambang goreng tersebut bisa matang dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Oh iya teman-teman. Nah, teman-teman tuh tahu nggak sih brambang goreng itu bisa dimanfaatkan sebagai apa? Nah, brambang goreng itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam tambahan atau pelengkap dari sebuah hidangan masakan. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh para ibu ataupun setiap masakan. Ada yang mencelelat bawangnya. Oke, nah habis itu biasanya jadikan pelengkap ataupun penambah selera makan bagi hidangan yang akan disiapkan. Karena brambang goreng ini mampu untuk menambah nafsu makan ataupun membuat hidangan bisa menjadi lebih menarik. Juga tak kalah brambang goreng ini juga mengandung beberapa khasiat loh. Salah satunya mengandung antioksidan tinggi yang mampu untuk menjaga stabilitas ataupun metabolisme bagi tubuh kalian semua. Nah, jadi brambang goreng ini patut banget buat disediakan di meja makan ataupun di dapur kalian masing-masing. Oke, nah saat ini kita sedang memasuki proses menyerut bawang gorengnya hingga kecil-kecil dan tipis-tipis teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya brambang goreng yang bisa dihasilkan nantinya bisa matang secara merata dan garing, dan rasanya juga makin nikmat. Nah, kali ini kita akan masuk ke proses pemasakan nih. Kita siapkan minyaknya, penggorengannya, kompornya. Jangan lupa juga siapkan gasnya teman-teman. Kalau teman-teman masih pakai tungku, gak apa-apa, karena yang penting kita jaga aja apinya agar bisa lebih stabil. Nah, nanti ini kita goreng hingga matang, hingga warnanya kecoklatan. Dan nantinya brambang goreng ini juga ditiriskan. Nah, kali ini wadah penirisnya kita pakai daun pisang. Supaya kenapa? Kenapa kita sih nggak pakai tisu ataupun nggak pakai alas biasa? Kenapa pakai daun pisang? Nah, karena daun pisang ini bisa membantu untuk membuat aroma yang ada di dalam brambang goreng itu sendiri, agar hasilnya bisa makin nikmat dan makin terasa lezat teman-teman semua. Nah, ini kita sudah lihat. Nah, ini ada beberapa hasil brambang goreng yang sudah jadi, sudah ditiriskan, dan ini beberapa yang masih sedang masuk dalam tahap produksi. Digoreng hingga matang, hingga kecoklatan, hingga bawang goreng mengeluarkan aroma sedap dari proses pemasakannya. Diaduk-aduk agar matangnya bisa lebih merata. Kemudian teman-teman juga tiriskan terlebih dahulu ketika sudah matang. Jangan lupa matikan kompornya teman-teman. Nanti kalau lupa, rumahnya bisa meledak. Kalau udah meledak, nanti gak bisa bikin bawang goreng lagi. Bercanda. Nah, kita lihat, kita tiriskan satu persatu, jangan sampai ada yang tersisa. Karena sayang ya teman-teman kalau masih ada yang tersisa, apalagi sekarang harga minyak goreng mahal. Tiriskan hingga benar-benar minyaknya sat ya teman-teman. Jangan sampai ada yang, karena nanti kalau misalkan minyaknya masih tersisa, hasilnya ketika pada saat proses pengemasan menjadi tidak lebih awet dan jadi sifatnya akan bisa lebih basah di dalamnya. Nanti tidak garing teman-teman. Kalau udah nggak garing, nanti rasanya kurang nikmat ataupun kurang lengkap.
Nah, teman-teman, kali ini kita bakal masuk tahap proses pengemasan. Nah, di proses pengemasan ini kita menggunakan paper bag ataupun plastik clip ya teman-teman, mungkin bisa lebih dikenal seperti itu. Nah, kenapa sih kita menggunakan media pengemasan seperti ini? Karena harganya yang ekonomis dan juga bisa membantu untuk menjaga ketahanan dari produk yang sudah kita buat ataupun sudah kita siapkan. Kita masukkan secara perlahan tadi bau brambang goreng yang sudah digoreng, kemudian kita klip secara rapat, kita ratakan. Jangan sampai ada rongga udara yang tersisa, karena nantinya ketika ada rongga udara yang tersisa, brambang gorengnya jadi mudah alot, dan jadi ketika sudah alot rasanya jadi kurang nikmat ataupun kurang sedap. Nah, ini kita ratakan, kemudian kita masukkan lagi sisa brambang goreng yang sudah disiapkan. Kita sesuaikan dengan takaran yang sudah ada. Jangan sampai kebanyakan ataupun kekurangan ya teman-teman, karena nanti bisa mempengaruhi stabilitas harga yang sudah teman-teman buat ataupun pilihan dari konsumen itu sendiri. Nah, kali ini kita tuh punya beberapa metode dalam penjualan brambang goreng ini. Salah satunya kita menjadikan warung sebagai dropshipper dari brambang goreng yang sudah kita buat. Kita taruh di warung, nantinya kita bakal coba kerjasama sama warung tersebut agar warung tersebut mau menjualkan brambang goreng ini, dan ketika sudah ada yang membeli, nanti pihak warungnya bisa memberikan untung ke kita, atau kita juga bisa pakai sistem jual lepas. Nah, mungkin itu tadi video dari produksi brambang goreng, dari mulai proses pemilihan bahan, proses produksi hingga proses pengemasan. Terima kasih teman-teman sudah menonton film ini.